Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afiah. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, di sini poin-poin yang akan saya bahas yaitu metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian kuantitatif, metodologi penelitian pengembangan, dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian tindakan kelas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini merupakan sebuah materi pengetahuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam mengenai sistematisasi atau langkah-langkah dalam penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini ada dua macam. Yang pertama yaitu pendekatan kualitatif dan yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka. Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini bisa dipahami sebagai prosedur research yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Di sini ada 5 tipe-tipe atau jenis penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu fenomenologi, yang kedua etnografi, yang ketiga studi kasus, yang keempat metode teori dasar, dan yang terakhir yaitu metode historis. Nah, fenomenologi ini adalah penggalian data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada objek atau informan di dalam penelitian, serta dengan melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana objek penelitian. Yang kedua yaitu etnografi. Etnografi ini adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya yang selanjutnya digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Yang ketiga, studi kasus. Studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, interaksi yang terjadi. Yang keempat yaitu metode teori dasar. Metode teori dasar ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang selanjutnya dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Yang terakhir yaitu metode historis. Metode historis ini adalah penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Yang selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Nah, tujuan penelitian kuantitatif ini adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Dalam penelitian kuantitatif ini ada 3 jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu metode komparatif. Nah, metode komparatif ini adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang ingin dilihat, diperoleh, dan dirasakan.
Yang ketiga yaitu metode korelasi. Metode korelasi ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan ataupun perbedaan agar hasil penelitian ini lebih spesifik dan jelas. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian dan pengembangan, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sering sebut sebagai metode research and development. Nah, metode research and development ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, tujuan dari metode penelitian pengembangan ini yaitu untuk menghasilkan suatu produk melalui proses menguji atau memverifikasi sehingga menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif. Yang selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas atau disebut PTK guru. Nah, PTK guru ini adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Yang selanjutnya, tujuan dari penelitian tindakan kelas ini yang pertama yaitu memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Yang kedua yaitu memperbaiki dan meningkatkan kinerja-kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir yaitu mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, tradisi meneliti, dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Hal ini telah ikut mendukung profesionalisme guru dan karir guru. Yang kedua yaitu mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga yaitu mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Yang selanjutnya yaitu pola penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada 3 pola dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu pola guru sebagai peneliti. Yang kedua, pola guru sebagai kolaboratif. Dan yang ketiga yaitu pola terintegrasi. Dalam penelitian tindakan kelas terdapat beberapa siklus. Yang pertama yaitu tahap perencanaan atau planning. Nah, pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan atau acting. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru atau peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Yang ketiga yaitu tahap pengamatan atau observing. Pada tahap pengamatan, terdapat 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu tahap refleksi atau reflexing. Kegiatan refleksi dilaksanakan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti dalam melaksanakan pembelajaran. Kegiatan ini dapat berupa diskusi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru pelaksana atau peneliti. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Nah, apa saja sih perbedaan antara keduanya? Yang pertama yaitu desain penelitian. Nah, desain penelitian ini kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis, sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Yang kedua, analisis data. Kualitatif
dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Yang ketiga yaitu istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Yang keempat, cara memandang fakta. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data, sedangkan penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak apapun yang ditemukan di lapangan, itulah fakta. Yang terakhir yaitu yang kelima, pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif ini peneliti mengoreksi data dengan sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Sedangkan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Yang keenam yaitu representasi data. Hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Sedangkan hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Nah, hasil penghitungan ini dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Yang ketujuh yaitu implikasi hasil research. Hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif ini tidak bisa digeneralisasikan dalam setting yang berbeda. Sedangkan hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Yang kedelapan yaitu macam metode. Kualitatif menggunakan metode fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded theory. Sedangkan kuantitatif menggunakan metode eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ex post facto. Yang kesembilan yaitu tujuan penelitian. Kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan komplisitas sosial. Sedangkan tujuan kuantitatif yaitu menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Yang ke-10 yaitu jenis data. Kualitatif berupa deskriptif dan eksploratif, sedangkan kuantitatif berupa numerik dan statistik. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Ada beberapa teknik-teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, observasi, dan diskusi terfokus atau group discussion. Sedangkan penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner, tes atau evaluasi, dan metode dokumenter. Sedangkan penelitian research and development, teknik pengumpulan datanya menggunakan data kualitatif berupa wawancara dan data kuantitatif berupa kuesioner. Sedangkan penelitian tindakan kelas berupa wawancara, angket, skala sikap, dan tes. Yang selanjutnya di sini ada hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar ini adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Di sini ada dua hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol ini adalah
hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua yaitu hipotesis kerja. Nah, hipotesis kerja ini adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Teknik-teknik dalam menentukan sampel yang pertama yaitu teknik random sampling dan teknik non-random sampling. Teknik random sampling di sini adalah pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu. Jenis-jenis dari teknik random sampling ini yaitu simple sample, stratified sample, dan cluster sample. Sedangkan teknik non-random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara non-random atau tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Nah, jenis-jenis non-probability sampling ini yaitu accidental sampling, quota sampling, dan purpose sampling. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah suatu atribut, nilai, sifat dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Di sini ada beberapa macam variabel. Yang pertama yaitu variabel independen. Nah, variabel independen ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Yang kedua yaitu variabel dependen. Variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator ini merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang keempat yaitu variabel intervening. Variabel intervening ini adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Yang kelima yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya dan merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Yang terakhir yaitu variabel perancu. Variabel perancu ini adalah jenis variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan terikat, namun bukan variabel antara. Yang selanjutnya yaitu proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini berisikan masalah utama tentang suatu penelitian dan langkah-langkah dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, tujuan dibuatnya proposal ini adalah untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain agar kita dapat melakukan penelitian. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.